Halo minasan, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar sobat Recap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kasus misteri memilukan di mana pelakunya memutuskan bunuh diri dengan lompat dari balkon lantai 20 sebuah apartemen. Naasnya lagi, pacar si pelaku berusaha menutupi kejahatan si wanita dan ingin menebus perbuatannya dengan mengaku sebagai pelakunya. Sebelum ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu padamkan tombol merah, like juga bila suka video ini, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video terbaru dari channel ini. Arigato gozaimasu. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi cemilan buat diri kalian sesantai mungkin karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKP. Sinawal cerita Detektif Conan episode ke-513 sampai 514. Nampak di kantor Detektif Mori. Dua orang bernama Sogo dan Maiko, mereka ini staf TV swasta, datang menemui Kogoro dengan tujuan pengajuan proposal liputan acara Golden Time yang berisi keseharian detektif terkenal Kogoro Mori. Acara ini merupakan program mingguan mereka yang tujuannya untuk menaikkan traffic penonton. Di saat itu Conan dan Ran nyeplos. Sudah seminggu ini Kogoro tidak menerima kasus. Kerjaannya cuma ngerokok, main mahjong, dan nonton pacuan kuda. Tentu saja kegiatan keseharian ini sedikit meresahkan pihak staf TV. Kogoro awalnya mengusulkan bagaimana bila membuat kasus yang sudah pernah diselesaikan Kogoro sebelumnya. Sogo menolak usulan itu karena program mereka tujuan utamanya liputan profesi Kogoro sebagai detektif yang sedang memecahkan kasus secara spontan tanpa rekayasa. Di saat itu Ran berkata, "Apa kalian sepasang kekasih?" Ran menyatakan hal itu karena Sogo dan Maiko menggunakan jam tangan yang sama alias kopelan. Awalnya mereka berdua hanya terdiam. Namun Sogo bercerita sejak bekerja di stasiun televisi, Maiko memang selalu ada untuknya, begitu juga sebaliknya. Dan nampaknya mereka memang punya perasaan satu sama lain. Terlihat dari raut wajah mereka yang memerah. Pada akhirnya Kogoro terpaksa menolak proposal liputan Golden Time tersebut karena tidak ada kesesuaian. Namun Sogo menyatakan sudah menghubungi produser TV yang bernama Nakame bahwa Kogoro Mori menyetujui proposalnya. Sebenarnya liputan itu bisa saja sekedar aktivitas detektif Mori yang positif. Sogo pun menyatakan bahwa pembawa acara kali ini sebenarnya orang yang susah mereka dapatkan jadwal kerjasamanya. Dan ketika Kogoro mengecek proposalnya, ternyata pembawa acaranya adalah Okino Yoko. Tentu saja hal ini membuat Kogoro berubah pikiran dan menerima kerjasama itu dengan segala resiko. Sogo dan Maiko pun pamit setelah bertukar kontak dan membuat jadwal pertemuan dengan Nakame. Scene berganti, terlihat Maiko dan Sogo dalam perjalanan kembali ke kantor stasiun TV. Di saat itu Sogo mengabarkan hasil pengajuan proposal kepada Kogoro Mori yang berhasil disetujui. Ternyata acara itu bukanlah untuk program mingguan, melainkan untuk menggantikan program drama yang ratingnya turun. Hal ini jelas dirahasiakan dari Kogoro. Nama Okino Yoko sendiri itu hanyalah sebagai pancingan agar Kogoro tertarik. Dan yang lebih parah lagi, Nakame meminta anggaran tambahan yang diharuskan ditransfer ke rekening pribadinya sebagai biaya ganti rugi program sebelumnya. Sebenarnya, Sogo sudah menolak permintaan tersebut. Akan tetapi, Nakame mengancam akan membuatnya dipecat dari perusahaan apabila tidak mengusahakan hal itu. Lalu Nakame juga memberi pilihan lain, yaitu membawa Maiko, asisten stafnya Sogo, ke apartemen Nakame untuk dijadikan sekretaris pribadi sekaligus istri Nakame di masa mendatang. Tentu saja hal ini membuat Sogo berpikir keras. Maiko sendiri nampaknya mendengarkan pembicaraan tersebut karena sejak itu dia hanya diam, tidak banyak
obrolan hingga esok petang. Scene berganti, nampak kota Beika diguyur hujan. Ran, Conan, dan Kogoro terlihat di lobi apartemen. Mereka menunggu Sogo yang sebelumnya sudah janjian bertemu di apartemen tersebut. Conan mengecek jamnya dan ternyata mereka sudah menunggu selama setengah jam. Detik kemudian Sogo muncul. Dia meminta maaf karena terlambat, lalu bergegas memarkirkan mobilnya. Conan menyadari keanehan karena jas yang dipakai Sogo terlihat basah padahal dia berada di dalam mobil. Mereka pun berjalan menuju apartemen Nakame. Ketika Kogoro bertanya di mana Okinoyoko, Sogo beralasan bahwa Okinoyoko tidak bisa datang. Hal tersebut sempat membuat Kogoro kecewa. Dan begitu sampai di depan pintu apartemen Nakame, tidak ada jawaban atau sautan setelah beberapa kali Sogo mengetuk pintunya. Kogoro sendiri menyimpulkan mungkin Nakame sudah tidur. Dan karena Kogoro bad mood, dia memutuskan untuk pulang dan membuat janji pertemuan di lain hari. Di saat itu Sogo berkata bahwa Nakame akhir-akhir ini bicara hal aneh semacam ingin bunuh diri. Tentu saja pernyataan tersebut membuat Kogoro maupun Conan penasaran. Pada akhirnya mereka memanggil pengurus apartemen dan membuka pintu apartemen Nakame menggunakan master key. Nyatanya Nakame ditemukan Sogo di ruang santai tergeletak di lantai. Kogoro dan Conan yang mendengar teriakan Sogo yang memanggil nama Nakame langsung bergegas dan melihatnya. Sedangkan Ran diminta Conan berjaga di depan pintu. Setelah dicek, Kogoro menyatakan Nakame tewas akibat racun sianida. Dari mulutnya tercium bau almond. Terdapat cangkir dan bekas tumpahan kopi di meja yang sudah mengering. Polisi pun datang, yaitu Megure dan Takagi. Setelah tim forensik mengecek, diduga korban tewas sekitar 5:30 sampai 7:30 malam. Lalu Megure menginterogasi Sogo. Di saat itu Sogo berkata bahwa dirinya mengalami demam sejak kemarin malam dan baru keluar rumah sore tadi untuk membeli obat dan vitamin di apotek langganannya. Janji pertemuan dengan Kogoro saja sebenarnya sempat terlupakan akibat demamnya itu. Dan apabila Kogoro tidak menghubunginya, mungkin mereka tidak akan datang ke apartemen tersebut. Di saat itu Conan berkata, "Alele okashizo, cawan cangkir kopinya terlihat aneh karena tidak terkena tumpahan kopi, alias sebenarnya cangkir itu sudah diubah posisinya dari semula tanpa cawan." Tentu saja hal ini menimbulkan kecurigaan terhadap Sogo sebagai orang yang pertama menemukan korban. Namun hal ini dibantah Sogo. Dia meminta bukti kalau memang dia pelakunya. Sayangnya polisi maupun Kogoro belum bisa membuktikan hal tersebut, sehingga Conan menyimpulkan kasus tersebut adalah pembunuhan ruang tertutup, Fukano Hansai. Karena Conan menemukan kejanggalan lain, yaitu bercak tumpahan kopi di lantai yang tidak sesuai dengan posisi kursi. Dengan asumsi kemungkinan saat kopi itu tumpah ada orang yang duduk di kursi tersebut yang tak lain si pelaku. Yang masih jadi misteri adalah bagaimana cara si pelaku keluar dari apartemen Nakame, sedangkan kondisi ruangan tersebut terkunci dari dalam. Kogoro sendiri sempat berpikir si pelaku keluar saat mereka menemukan Nakame. Namun Ran menyangkal hal tersebut karena sejak masuk ke apartemen, Ran berada di depan pintu sesuai arahan Conan. Dan sampai polisi datang, tidak ada seorang pun keluar dari apartemen itu. Pada akhirnya Takagi diminta Megure menyelidiki pernyataan Sogo dengan cara menelpon direksi TV. Dan ternyata memang benar, hari itu Sogo tidak masuk kerja izin sakit. Dan ternyata pihak direksi telah membatalkan acara liputan Golden Time Kogoro Mori kemarin. Selain itu, staf direksi juga melihat Sogo datang ke apotik yang lokasinya persis di seberang kantor direksi, sekitar jam 6:30 petang. Kemudian Takagi menelpon apotek langganan Sogo. Pelayan apotek mendengar Sogo menerima telepon dari detektif Mori, dan tak lama setelah itu ada telepon lagi dari seorang wanita yang dipanggilnya Maiko. Pembicaraan telepon tersebut juga didengar oleh Conan, dan nampaknya Conan menemukan keanehan lain lagi dari kue yang ada di meja. Terlihat potongan yang memungkinkan seharusnya itu untuk
porsi 2 orang. Conan pun menemukan keanehan lainnya, yaitu aroma kopi di pot tanaman di dekat balkon saat Megure dan Kogoro mengecek balkon itu. Sisi kanan kirinya tertutup rapat oleh tembok dengan jarak yang cukup jauh. Terlebih apartemen itu berada di lantai 20. Namun Conan menyadari horden bagian bawahnya sedikit basah, padahal hanya gerimis saja saat itu. Conan pun mengecek tempat alat tulis di meja futon yang merupakan jenis cangkir yang sama seperti cangkir kopi. Pada akhirnya Conan menyadari kasus menyedihkan tersebut. Di saat Sogo berusaha untuk pulang karena sudah mulai larut malam, apalagi kondisi dirinya dalam penyembuhan dari demam, Conan memberi petunjuk lagi kepada Takagi dan Kogoro sehingga mereka menyadari kondisi TKP asli, yaitu kue untuk 2 orang dan cangkir untuk 2 orang juga, di mana cangkir satunya lagi dipakai untuk tempat alat tulis di meja futon, sehingga tinggal garpu karena mereka hanya menemukan 1 garpu saja. Di saat itu Sogo mengaku bahwa garpu satunya disembunyikan olehnya. Dia mengeluarkan dari balik jas yang dia pakai. Lalu dia mengaku sebagai pelaku. Karena jelas dia orang yang menemukan korban pertama kali dan mengubah semua kondisi ruangan agar susah diamati. Namun Takagi menegaskan Sogo punya alibi. Seorang dari direksi melihatnya berada di apotek. Sogo tidak mengelaknya, hanya mengubah jamnya bahwa dia memang kesana sekitar jam 5 sore. Intinya Sogo terus menyatakan sebagai pelaku. Di saat itu Conan membius Kogoro dan memulai deduksi. Pelakunya bukan Sogo, melainkan Maiko yang sudah pergi ke dunia lain. Kronologi sebenarnya, Sogo mengalami frustasi akibat program TV dibatalkan, yang artinya pengembalian dana anggaran untuk Nakame juga tidak akan cair. Namun Maiko bertindak sendiri. Dia melanjutkan pertemuan bisnisnya dengan tujuan meracuni Nakame. Setelah itu Maiko pergi ke beranda, membiarkan pintu balkon tetap terbuka, lalu menelpon Sogo dan menceritakan perbuatannya sekaligus menyatakan perasaannya selama ini. Setelahnya Maiko bunuh diri dengan melompat terjun dari lantai 20. Saat Sogo datang, dia menemukannya tewas di parkiran. Oleh sebab itu kemeja Sogo basah ketika baru sampai apartemen bertemu Kogoro. Jasad Maiko saat ini masih berada di bagasi mobil Sogo. Pada akhirnya Sogo hanya terisak menangisi keadaan tersebut. Dia berusaha menutupi perbuatan Maiko dengan menyerahkan diri ke polisi. Polisi pun segera mengecek bagasi mobil Sogo dan mengambil jasad Maiko yang telah kaku dingin. Kasus pun ditutup.